Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Khususnya kita akan membahas tentang Kitabul Adab, ya, kitab tentang adab. Cukup banyak pembahasan di situ. Ya, kita akan membahas tentang masalah al-haya'u minal iman. Ya, rasa malu itu bagian dari iman. Ibnu Umar menceritakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar. Bahwasanya Rasulullah jalan melewati, ya, ada orang Ansor. Ada salah satu sahabatnya dari Ansor, Madinah. Wa huwa ya'izu akhahu. Saat itu, ya, beliau orang Ansor ini sedang memberikan mau'izah, pelajaran, nasihat kepada saudaranya fil haya, tentang masalah rasa malu. Rasul pun berkata, ya, da'hu, biarkan saja. Fa innal haya'a minal iman, karena rasa malu itu bagian dari iman. Jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Umar, perawi hadis ini putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan Ibnu Umar sebagaimana ayahnya dikenal sebagai orang yang keras dan ketat, termasuk dalam menjalankan kedisiplinan terhadap syariat. Di dalam riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah Al-Musannaf, bahwasanya beliau pernah mencium Hajar Aswad sampai berdarah keningnya, jidatnya, berdesak-desakan. Ya, sementara Ibnu Abbas tidak mau seperti itu. Ketika beliau ditanya, dikonfirmasi kenapa sampai berdesak-desakan, sampai berdarah jidatnya seperti itu. Dia sederhana jawabannya. Saya ingin mencium apa-apa yang pernah dicium oleh kekasih saya, maksudnya Rasulullah. Ya, saking kuatnya dia untuk mengikuti sunnah Rasulullah, dia rela sampai seperti itu. Sementara Ibnu Abbas, ya, beliau ketika ditanya masalah ini, dia menjawab dengan sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bebani apa-apa yang hambanya tidak mampu. Kalau memang nggak bisa dicium Hajar Aswad, ya sudah. Toh itu juga bukan wajib haji atau rukun haji. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu sedikit tentang profil Ibnu Umar. Dan beliau ini termasuk salah satu abadillah. Apa abadillah? Yaitu para sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Ya, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas. Dan mereka semua sama-sama di antara para sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Rasulullah pernah memuji Ibnu Umar dengan kalimat, ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar. Ya, laukana yakum minal lail, seandainya dia bangun untuk sholat malam. Ya, hadis ini terjadi ketika Ibnu Umar bercerita dia mimpi, di dalam mimpinya dia melihat banyak orang masuk neraka. Ya, dia masuk neraka dan dia pun melihat banyak orang yang dia kenal di neraka. Maka Rasul pun memuji dia dengan kalimat tadi untuk menghibur dirinya, sebaik-baiknya manusia adalah Ibnu Umar seandainya dia sholat malam. Inilah Rasulullah dalam menasehati orang, ya, metodenya dengan cara memuji dulu baru memberikan nasihatnya. Dipuji dengan sebaik-baiknya manusia seandainya dia sholat malam. Kemudian ya, bahwasanya diceritakan oleh beliau marra ala rajulin. Jadi laki-laki di sini orang Ansor nggak disebut siapa orangnya. Itu menunjukkan bahwa, ya, mungkin dari hadis ini tidak penting siapa laki-laki tersebut. Yang penting adalah isi atau pesan yang ada di balik kisah ini, di balik cerita dalam hadis ini. Dan cukup sering di dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam itu disebut tentang an rajulin dari seorang laki-laki. Ya, dan yang seperti ini menunjukkan bahwa, ya, yang paling inti dari kisah itu adalah apa peristiwanya, apa hikmahnya. Ya, lalu kemudian fa innal haya minal iman. Sesungguhnya malu itu bagian dari iman. Nah, jemaah sekalian, azza wa jalla, hari ini
termasuk salah satu PR besar umat Islam, bahkan umat manusia, adalah rasa malu. Ya. Dan rasa malu ini merupakan perisai bagi manusia untuk berbuat dosa. Dia tidak akan jadi berbuat dosa, ya tergantung tipis tebalnya rasa malu. Malulah yang membuat seseorang gak mau dia korupsi. Malulah yang membuat seseorang gak mau berzina. Malulah yang membuat seseorang gak mau berdusta. Karena cepat atau lambat kedustaannya akan terbongkar. Rasa malu di antara manfaatnya adalah sebagai tameng dari berbuat salah dan dosa. Hanya saja para ulama membagi, ya, seperti Syekh Muhammad Ismail Al-Ansori, ya, rasa malu ada dua. Ada rasa malu yang positif, yaitu rasa malu berbuat zalim, rasa malu berbuat maksiat. Ini positif. Yang kedua, rasa malu yang negatif, yang buruk, yaitu malu untuk berbuat baik, malu untuk beribadah. Kenapa Bapak nggak pernah sholat berjamaah di masjid? Padahal Bapak tetanggaan dengan masjid. Apa jawaban dia? Saya malu, khawatir dibilang ria. Ini tentu salah paham. Yang namanya sholat berjamaah di masjid, ya buat kaum laki-laki itu syiar. Ya, itu kewajiban yang dilakukan berjamaah di masjid, ya itu syiar. Berbeda dengan sholat sunnah, dianjurkan di rumah, karena itu lebih rahasia, sehingga bisa menutupi kemungkinan untuk ria atau pamer. Nah, seringkali kita menyalah-tempatkan tentang masalah malu ini. Malu yang baik, yaitu malu terhadap maksiat, malah tidak ada. Tapi malu yang buruk, malu berbuat baik, ya malu untuk ibadah, ya malu untuk misalnya bersedekah, malah muncul rasa malu tersebut. Ini salah posisi tentang masalah malu ini. Semoga Allah berikan kita anugerah, ya rasa malu, khususnya malu kepada Allah, malu kepada umat Islam kalau kita diam saja atas masalah yang mereka alami. Malu kepada diri sendiri, minimal kita malu tidak berbuat apa-apa ketika mereka terzolimi, tidak mendoakan mereka. Semoga Allah berikan kita kekuatan, kepekaan untuk memiliki rasa malu terhadap maksiat dan mengurangi malu untuk berbuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.